Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Trias Koruptika. Saya masih ingin ke Mas BW di gedung KPK. Sebelum nanti saya minta tanggapan tamu-tamu saya yang lain. Mas BW, saya tahu Anda tidak boleh berbicara terlalu banyak soal bagaimana pemeriksaan sejauh ini. Tapi apa yang bisa Anda bocorkan sedikit saja dari katakanlah kalau kita tahu misalnya Pak Akil Mohtar ketika ditanya wartawan menyangkal semuanya. Katanya tidak pernah operasi tangkap tangan terjadi. Yang terjadi adalah dia keluar dan menemui tamunya, baru setelah itu dia tidak tahu tuh ada perpindahan uang dan sebagainya, Mas Bambang. Oke, saya akan jawab ini, tapi setelah saya menjawab apa yang tadi dikemukakan oleh Mas Lukman. Mas Lukman benar bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini bersifat privat. Tetapi, menurut pasal 13 huruf A, B, C, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara, itu disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara itu sebelum, pada saat, dan sesudah. Jadi memang wajib sekali untuk melaporkan. Jadi kalimatnya itu di dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 itu secara tegas dinyatakan seperti itu. Bahkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 itu dikatakan bahwa komisi pada saat itu menunjuk pada KPKPN mempunyai kewenangan untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bila ada pengaduan terhadap kebenaran atas kekayaan itu. Tetapi pasal itu dicabut karena pasal itu berkaitan dengan undang-undang yang mengatur lembaga KPKPN. Tapi kemudian KPK melalui Perkomnya sekarang mencoba mendorong proses itu, konfirmasi dan klarifikasi. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sudah biasa seseorang yang dikualifikasi sebagai tersangka itu menggunakan hak ingkarnya. Tetapi ketika KPK menyatakan seseorang sebagai tersangka, dia sudah memiliki dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang meyakinkan bagi kami untuk menyatakan bahwa seseorang ini pantas dikualifikasi sebagai tersangka. Oke, jadi selain operasi tangkap tangan yang terjadi, KPK juga ada bukti-bukti lain yang akan bisa menguatkan bagaimana nanti di pengadilan. Ada yang ingin katakan itu ya, Mas BW? Baik. Mas Bambang Wijayanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari gedung KPK. Ya, ada sedikit kendala teknis karena ada delay. Boleh saya tambahkan sedikit? Jadi memang komunikasinya tidak begitu lancar. Boleh, silakan Mas. Jadi ketika kami melakukan operasi tangkap tangan, tentu kami mempunyai banyak informasi. Tapi informasi itu kemudian kami klarifikasi dan kemudian kami jadikan sebagai pintu masuk untuk menentukan lebih lanjut langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan setelah itu sekarang setelah kami tangani, maka sudah semakin banyak bukti-bukti awal yang bisa dipakai oleh KPK untuk merekonstruksi dan mengkonstruksi seluruh proses yang sedang dijalani pada hari ini. Baik, Mas Bambang Wijayanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami langsung dari gedung KPK. Ya, saya ingin minta komentar Pak Ugrosono. Pak Ugrosono, kalau kaitannya dengan bagaimana kita memastikan agar masing-masing aparat penegak hukum itu melakukan tugasnya, sebutlah ada dua aparat Anda, Pak, yang menjadi ajudan dari Pak Akil Mohtar. Itu ada yang namanya Kasno Sugianto, dua-duanya anggota polisi. Ketika tadi malam diperiksa oleh Pak Haryono, yang namanya Sugianto, Pak, mengatakan sudah curiga, ngeri, kenapa baru jadi ketua Mahkamah Konstitusi beberapa bulan sudah nambah 2 mobil mewah, dapat mobil Mercy, dapat mobil Crown. Nah, selaku aparat penegak hukum seharusnya kan kecurigaan ini disampaikan ke atasannya. Kalau memang tahu yang dia bekerja sebagai ajudan, bagaimana Pak Ugrosono? Kemungkinan perasaan sebagai ajudan tadi ya, budaya ewo pekewo pasti ada. Jadi saya melihat mungkin komunikasi yang kurang. Ketika dia menjadi ajudan ketua MK, kan dia memang masih menjabat sebagai polisi dong Pak Ugrosono? Ya, kembali kepada manusianya. Kalau misalnya jadi ajudan saya, mungkin saya akan sampaikan langsung. Manusia kan berbeda-beda. Nah, para ajudan ini selama jadi ajudan
dari pihak Mabes Polri atau Polda mungkin tidak akan pernah menanyakan apa kegiatan bagaimana bapakmu, seperti dimata-matai seperti itu ya. Jadi mungkin sebaiknya ke depan nanti ini pembelajaran yang bagus ya. Kalau ada hal-hal yang kira-kira itu bertentangan dengan hati nuraninya dengan undang-undang, sampaikan kepada atasannya saja, Pak, saya kelihatannya nggak kuat melihat begini, lebih bagus saya diganti. Apa alasannya? Ini mungkin hal yang baru dalam bidang fungsi pengawasan tadi bisa kita bangun ya, dengan pendekatan-pendekatan pengawasan seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.